Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Saya akan menjelaskan atau mereview buku yang berjudul Manusia Bugis, tugas dari mata kuliah Pustaka Mandiri. Pada pendahuluan, Christian Pelras, yaitu penulis buku Manusia Bugis ini, membuka bukunya dengan pertanyaan sederhana. Mengapa Bugis begitu menarik untuk dipelajari? Karena mereka bukan sekadar salah satu suku besar di Indonesia, tetapi juga etnis yang memiliki sejarah panjang dalam pelayaran, perdagangan, bahkan migrasi lintas negara. Orang Bugis adalah salah satu suku bangsa Austronesia di Asia Tenggara dengan populasi lebih dari 4 juta jiwa. Mereka mendiami wilayah barat daya Pulau Sulawesi. Di sisi lain, mereka juga dikenal ramah dan sangat menghargai orang lain sejak abad ke-17. Setelah menganut Islam, orang Bugis dikenal sebagai salah satu suku di Nusantara yang identitas keislamannya paling kuat. Suku Bugis juga salah satu suku bangsa di Nusantara yang memiliki identitas dan karakteristik unik, meskipun sering kali disalahpahami oleh masyarakat luar. Mereka pada dasarnya adalah petani, bukan pelaut ulung sejak zaman dahulu kala. Aktivitas maritim mereka baru berkembang pesat pada abad ke-18. Perahu pinisi yang terkenal pun baru ditemukan bentuknya pada akhir abad ke-19 hingga tahun 1930-an. Meskipun dikenal memiliki karakter keras dan menjunjung tinggi kehormatan, orang Bugis dikenal ramah, menghargai orang lain, serta memiliki rasa kesetiakawanan yang tinggi. Mereka memiliki mobilitas yang sangat tinggi dan dikenal sebagai perantau yang mampu beradaptasi dimanapun berada tanpa menghilangkan identitas kebugisannya. Dalam interaksi sehari-hari, mereka yang menganut sistem patron klien, yaitu sistem kesetiakawanan antara pemimpin dan pengikutnya. Suku Bugis memiliki berbagai ciri khas yang menarik. Yang pertama yaitu kerajaan tanpa pengaruh India. Mereka mampu mendirikan kerajaan-kerajaan tanpa pengaruh India dan tanpa membangun kota sebagai pusatnya. Dan yang kedua yaitu tradisi sastra. Mereka memiliki tradisi sastra lisan dan tulisan yang kaya. Salah satu karya terbesarnya adalah epos Lagaligu yang lebih panjang dari Mahabharata. Yang ketiga yaitu identitas Islam yang kuat. Sejak abad ke-17, orang Bugis dikenal sebagai salah satu suku Nusantara yang paling kuat identitas keislamannya. Mereka menjadikan Islam sebagai bagian integral dari adat dan budaya mereka. Dan yang terakhir yaitu keempat, kepercayaan pra-Islam, yaitu meskipun telah memeluk Islam, mereka tetap mempertahankan kepercayaan pra-Islam. Salah satunya adalah tradisi bisu. Bisu adalah kelompok pendeta wadam yang menjalankan ritual pendukunan dan dianggap dapat berkomunikasi dengan dewa-dewa leluhur. Hubungan dengan suku lain, orang Bugis mendiami wilayah tengah Sulawesi Selatan membuat mereka berinteraksi langsung dengan hampir semua suku lain di provinsi tersebut. Seringkali suku-suku ini disamakan dengan Bugis, terutama yang juga beragama Islam. Bugis dan Makassar, meskipun sering disandingkan dengan Bugis Makassar, keduanya merupakan entitas yang berbeda. Bahasa mereka bahkan memiliki perbedaan yang signifikan. Namun akulturasi budaya telah menciptakan banyak kesamaan dalam kehidupan sehari-hari. Bugis dan Toraja berbeda dari anggapan umum. Orang Bugis dan Toraja memiliki banyak kesamaan budaya dan juga bahasa daripada yang terlihat. Hubungan mereka lebih sering diwarnai kerjasama, barter ataupun barter antar komoditas daripada permusuhan. Bugis dan Bajo. Suku Bajo adalah suku maritim yang sering disamakan dengan Bugis. Mereka adalah pemasok komoditi laut dan terlibat aktif dalam perdagangan dengan kerajaan Bugis dan Makassar
Saat ini banyak orang Bajo yang telah menikah dengan orang Bugis. Adapun pada bagian pertama terkait isi dari buku Manusia Bugis ini tentang sejarah dan asal-usul orang Bugis. Asal-usul dan persebaran Bugis diyakini berasal dari daerah sekitar Danau Tempe, Wajo, dan juga Bone di Sulawesi Selatan. Dari sinilah mereka tumbuh menjadi komunitas yang besar, namun mereka tidak hanya menetap di satu tempat. Sejak abad ke-15, orang Bugis mulai melakukan migrasi besar-besaran. Sebagian menetap di Kalimantan, sebagian lagi merantau ke ke Maluku. Bahkan ada yang sampai ke luar negeri, yaitu Malaysia dan Thailand. Migrasi ini tidak hanya untuk mencari kehidupan yang lebih baik, tetapi juga konflik politik di tanah Sulawesi. Bayangkan pada abad ke-17 saat transportasi masih sangat terbatas. Orang Bugis sudah berlayar ribuan kilometer membawa budaya dan jati dirinya. Berdasarkan sumber-sumber yang didapatkan masa lalu, orang Bugis dapat dibagi menjadi 3 periode, yakni yang pertama periode sejarah yang bersumber dari komik Bugis, ditambah dengan sumber-sumber luar. Kedua, periode Bugis awal yang dapat diketahui melalui satu-satunya sumber tertulis, yakni siklus Lagaligo yang harus dimanfaatkan dengan sangat hati-hati. Ketiga, periode prasejarah yang sama sekali tidak memiliki sumber tertulis, tapi hanya mengandalkan bukti arkeologis. Perkembangan sosial dan politik awalnya masyarakat Bugis hidup dalam kelompok-kelompok kecil dipimpin oleh tokoh bangsawan setempat. Lama-kelamaan sistem kerajaan terbentuk melahirkan kerajaan besar seperti Kerajaan Bone, Wajo, dan juga Sopeng. Kerajaan-kerajaan ini tidak selalu rukun. Ada masa-masa penuh peperangan, ada juga masa aliansi dan kerjasama, perebutan kekuasaan, perang antar kerajaan, dan juga serta perjanjian politik menjadi bagian dari sejarah Bugis. Namun semua ini justru membentuk karakter dari masyarakat Bugis, kuat, tangguh, dan tidak mudah menyerah. Struktur sosial dan nilai budaya dalam kehidupan sosial. Orang Bugis memiliki stratifikasi yang jelas. Di puncak ada Arung, para bangsawan. Di tengah ada orang merdeka, masyarakat biasa yang tetap memiliki hak-hak sosial. Dan di bawah ada budak, yang dimana pada masa lalu menjadi bagian dari sistem orang Bugis. Tapi terlepas dari struktur ini, satu hal yang mengikat mereka adalah siri. Siri membuat setiap orang dari bangsawan hingga rakyat biasa harus menjaga martabatnya. Kalau siri dilanggar, akibatnya bisa fatal. Bahkan perang bisa pecah hanya karena persoalan siri. Namun ada nilai lain yang melengkapi siri, yaitu pese. Kalau siri menjadi kehormatan diri, pese menjadi rasa kebersamaan dengan pese. Orang Bugis saling membantu, saling peduli, dan tetap bersatu meski berada jauh di tanah rantau. Adapun ekonomi dan mata pencaharian sejak berabad-abad, hasil pertanian utama di barat daya Sulawesi Selatan adalah beras. Nenek moyang orang Bugis juga menanam berbagai jenis biji-bijian dan padi-padian. Protein utama penduduk berasal dari ikan yang ditangkap di laut, di terumbu karang, sungai, dan kolam dan danau. Peternakan kurang berkembang meskipun kerbau telah lama digunakan sebagai hewan kurban dan simbol kekayaan. Tradisi lisan dan mitologi salah satu warisan terbesar orang Bugis, ialah itu epos Lagaligo. Lagaligo adalah kisah mitologi asal-usul dunia, jauh lebih panjang dibandingkan Mahabharata, sebuah karya sastra besar yang berbentuk syair yang berisi mitos. Lewat Lagaligo kita bisa melihat bagaimana orang Bugis memahami kosmologi asal-usul manusia hingga nilai-nilai kehidupan. Tradisi lisan ini bukan hanya cerita, tetapi juga sarana untuk mewariskan budaya dari generasi ke generasi. Kemudian perdagangan dan migrasi sejak abad ke-17. Orang Bugis semakin dikenal luas sebagai pedagang.
Mereka berlayar, berdagang, dan membuka pemukiman baru. Dan yang menariknya, migrasi ini bukan hanya karena alasan ekonomi, tapi juga karena situasi politik di tanah Bugis yang sering dilanda peperangan. Di tanah rantau, orang Bugis tidak hanya mencari nafkah, tetapi juga mendirikan komunitas baru, membawa serta bahasa, adat, dan juga nilai siri serta pese. Itulah sebabnya sampai hari ini kita bisa menemukan komunitas Bugis di berbagai wilayah Indonesia, bahkan di luar negeri. Adapun lebih dan kurangnya penjelasan saya tentang manusia Bugis, saya memohon maaf bila ada salah maupun salah penyampaian dari apa yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.